Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 3 Juni 2022. Peringatan Santo Carolus El Wangah dan kawan-kawan martir. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang dialog Yesus yang bangkit dengan Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan Petrus menjawab, "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Pertanyaan Yesus sampai 3 kali pada Petrus. Dan pada akhir dialog Yesus memberikan penugasan yang penting untuk Petrus untuk mengembalakan umatnya. Menariknya, mengapa Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mencintai aku lebih daripada mereka ini?" Mengapa pertanyaan ini diulang-ulangi oleh Yesus? Tentu kita ingat sebelumnya ada kisah di mana Petrus pernah menyangkal Yesus. Bahkan sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Injil mengatakan, karena pertanyaan yang terus-menerus itu, Petrus pun sedih. Tapi Petrus tidak hidup dalam kesedihan itu. Tapi Petrus mau bangkit. Sebab Yesus tidak pernah lagi mengingat masa lalu Petrus yang pernah mengkhianatinya. Yesus melihat kesungguhan hati Petrus untuk berkembang. Dan Petrus punya komitmen untuk mengasihi Yesus sepenuhnya. "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini menegaskan pada kita Yesus tidak mengingat-ingat masa lalu kita. Yesus tidak ingin melihat apa yang kita alami di masa lalu, tapi melihat ke depan. Melihat masa depan kita. Karena itu jangan pernah takut untuk maju. Jangan pernah takut untuk terus mencintai Yesus lebih dalam lagi. Saudaraku terkasih, banyak umat yang bila diminta untuk terlibat dalam kehidupan menggereja, berpartisipasi dalam pelayanan, selalu mengatakan, "Saya tidak pantas, saya belum siap." Hari ini kita disadarkan bahwa Yesus bukan membutuhkan masa lalu kita, tapi Yesus membutuhkan cinta kita ke depan bersama Dia. Bila kita mau mencintainya lebih dalam lagi, kita akan ditemani
didampingi oleh Yesus dalam setiap perutusan kita. Karena dia mencintai kita. Maka sebenarnya kita tidak perlu takut untuk bersedia diri melayani Tuhan dalam ketidakmampuan kita, dalam kerapuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang melengkapi semuanya itu. Petrus yang pernah mengkhianatinya dipercaya Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Petrus bukan pribadi yang sempurna, tapi Tuhan Yesus mempercayainya. Kenapa? Karena ada kemauan untuk berubah, kemauan untuk memperbaharui hidupnya. Saya kira kita juga demikian. Dalam ketidaksempurnaan kita, dalam kerapuan kita, bila kita mencintai Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan akan menyempurnakan kita semua. Yang terpenting adalah mau atau tidak. Saudaraku terkasih, mari kita belajar dari orang-orang kudus yang kita peringati hari ini. Santo Carlos Elwanga dan kawan-kawan. Mereka bukanlah orang-orang yang sempurna, tapi mereka mau mencintai Yesus lebih dalam lagi. Mereka mau mengenal Yesus, memberikan diri untuk Yesus. Semoga kita pun juga demikian. Bahwa kita semua dipanggil dalam kerapuhan ketidaksempurnaan kita untuk memberikan diri. Karena itu kita wujudkan cinta kita dengan mencintai Yesus lebih dalam lagi. Sehingga kita semakin pantas melayani Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.